Pemirsa Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Lembaga Kursus Pelatihan Modestinia di kawasan Kamboja Banjarmasin kembali memfasilitasi pelatihan menjahit dari program bantuan pemerintah pusat untuk memberikan keterampilan bekerja atau berwirausaha. Dan pemirsa, ada sekitar 25 orang yang mendapat pelatihan gratis ini dan rutin difasilitasi oleh LKP Modestinia yang turut mengambil peran dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil. Inilah para peserta program pendidikan kecakapan kerja untuk jenis keterampilan tata busana menjahit, kerjasama Lembaga Kursus dan Menjahit Modestinia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kawasan Kamboja Banjarmasin belum lama tadi. Semuanya mengikuti uji kompetensi di hari terakhir pelatihan usai belajar berbagai teknik menjahit selama 50 hari. Di sini, para peserta diuji kemampuannya memproduksi daster dalam hitungan 4-5 jam agar nantinya sudah terlatih tepat waktu menyelesaikan baju pesanan pelanggan. Hari ini bikin daster. Mudah-mudahan ini kan didatangkan dari Kementerian LSK yang mengujinya dari Pusat Kementerian Jakarta. Mudah-mudahan dia bisa selesai, bisa menjalankan dengan baik, hasilnya memuaskan, gitulah harapan dari LKP Modestinia. Semua peserta diawasi langsung perwakilan lembaga sertifikasi kompetensi tata busana yang menilai melalui berbagai kriteria. Setidaknya para peserta sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha. Ini dilajari rumus menjahit, rumus dasar, habis itu sampai dress, blus, gaun, kemarin sampai celana. Ini rencana untuk hendak bisi usaha seorang, karena bisi butik kayak gitu. Nah, dari hasil jahitan ulun seorang, lumayan ibaratnya banyak menambah ilmu ulun di sini. Istilahnya untuk kedepannya itu lebih bagus lagi. Ada sekitar 25 orang yang mendapat pelatihan gratis ini dan rutin difasilitasi LKP Modestinia yang turut mengambil peran dalam mencetak sumber daya manusia terampil guna membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, kali ini Dinas Sosial Kalimantan Selatan kembali mengadakan kegiatan ziarah wisata di Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri dengan tujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan informasi penting tentang fungsi dari Taman Makam Pahlawan, yang mana ini merupakan tempat makam para pahlawan, pejuang maupun perintis kemerdekaan dimakamkan. Serta tentunya pemirsa diharapkan mampu menanamkan nilai kepahlawanan kepada para pelajar. Perjuangan para pahlawan pendahulu bagi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan jejak sejarah sekaligus menjadi karakter bangsa sendiri, sehingga generasi muda wajib untuk mengenali dan memahami makna perjuangan tersebut. Untuk itulah, Dinas Sosial Kalimantan Selatan kembali menggelar ziarah wisata kepada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ilmi Kota Banjarbaru di Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri di Jalan Ahmad Yani, kilometer 19 Lianganggang, Banjarbaru, Rabu 25 Agustus 2021. Kegiatan ini digelar secara bergantian antar sekolah dengan harapan dapat merasakan ziarah wisata yang tujuannya untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan informasi tentang fungsi dari Taman Makam Pahlawan yang merupakan tempat makam para pahlawan, pejuang maupun perintis kemerdekaan untuk dimakamkan. Selama di TMP tersebut, peserta mengikuti upacara penghormatan arwah pahlawan serta tabur bunga di makam dipimpin anggota TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin. Meski dilakukan secara singkat dan terbatas, namun tidak mengurangi rasa khidmat akan ziarah wisata ini dengan harapan adanya peningkatan pemahaman dan penghayatan para pelajar terhadap nilai kepahlawanan untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, harapannya tumbuh pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan serta kesetiakawanan sosial di kalangan generasi muda di daerah ini.
maka kita masukkan nilai-nilai kepahlawanan, khususnya pada hari ini kita Gubernur Divisi 4 Hari Brigjen Haji Hasan Basri. Adapun tujuannya ya sudah tentu kita ingin mewariskan nilai-nilai kepahlawanan, dan tentu ini bisa diharapkan khususnya kepada generasi muda dan generasi berikutnya, bahwa kita juga mempunyai khususnya di Kalimantan Selatan sudah memiliki 4 orang pahlawan nasional. Yang salah satunya adalah Brigjen Haji Hasan Basri ini yang berstatus sebagai Gubernur Tahanan Divisi 4 Hari Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan seperti begini seharusnya memang menjadi hal yang menjadi prioritas di pendidikan anak-anak, khususnya yang formal, kaitannya latar belakang kita, supaya kita tahu tentang karakter bangsa kita, karakter siapa kita sebenarnya, dengan mengenal sejarah, mengenal pahlawan-pahlawan kita. Di situ ada nilai-nilai yang ditanamkan dari beliau-beliaunya, baik itu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, apapun ada di situ supaya menjadi semangat bagi yang lainnya. Harapan kami generasi mendatang menjadi generasi yang lebih mumpuni. Harapan pendahulu saya kira akan sama. Dalam kesempatan tersebut turut dibagikan buku sejarah Brigjen TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri dari Perpustakaan Lanal Banjarmasin kepada Dinas Sosial dan perwakilan madrasah serta sekolah guna menambah wawasan bagi generasi muda, termasuk untuk mengenal sejarah Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih mengenai kesenian yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kali ini pemirsa, pameran lukisan Semarak Topeng 71 yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya Kalsel bekerja sama dengan Ikatan Pelukis Kalsel mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang datang secara langsung untuk meninjau hasil karya lukisan para seniman dari Banua. Dan sementara itu pula pemirsa, selain membuka pameran lukis Semarak Topeng 71, juga menggelar melukis model bersama dengan mengundang para pelukis dalam jumlah terbatas dan tentunya tetap menerapkan prokes ketat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammad Yusuf Effendi didampingi Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel dan Ketua Ikatan Pelukis Kalsel melakukan peninjauan hasil karya para seniman yang dipajang di Gedung Wargasari pada pameran lukis Semarak Topeng 71. Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pelukis dari Banua yang memberikan hasil karya untuk dipamerkan kepada masyarakat. Lewat pameran lukis ini menjadi momentum strategis bagi seniman pelukis yang masih tetap berkarya dan menampilkan hasil kreasi dan inovasinya kepada masyarakat meski di tengah suasana pandemi COVID-19. Di samping juga menjadi salah satu sarana dalam memperkaya hasanah dan referensi lukisan yang dimiliki Nusantara. Kami memberikan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya atas digelarnya pameran hasil lukisan para pelukis. Nah, dari lukisan yang ada kita melihat ada hampir seluruh kabupaten kota ikut berpartisipasi. Nah, ini satu sisi bisa memperkaya hasanah dan referensi lukisan Indonesia. Pameran lukis Semarak Topeng 71 ini sengaja menampilkan hasil karya lukisan bertema topeng
dengan gaya beraneka macam jenis guna mengangkat kembali kesenian topeng yang dimiliki Kalimantan Selatan agar bisa diketahui dan eksis di masyarakat secara luas. Kedepan Taman Budaya berencana akan menampilkan kesenian topeng ini lewat sebuah pergelaran tari dengan melibatkan 5 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi dengan topeng ini kita jadinya bisa melihat beraneka ragam topeng, baik ini dalam jenis perupanya ini dituangkan baik di dalam relief, baik di dalam ilustrasi dan sebagainya. Dalam hal ini memang kita akan mengangkat topengnya itu sendiri. Nanti di dalam pertunjukan kesenian Pak Kadis mohon izin dalam secara visualnya dalam bentuk pergelarannya kita nanti juga akan mengangkat topeng-topeng di 5 kabupaten yang dalam hal ini kita sudah mencari pendataan ada 5 kabupaten yang nanti dipergelarkan dalam bentuk, kalau itu dalam bentuk pergelaran seni tarinya. Kalau yang ini ya dalam bentuk pameran seni rupa. Lewat upaya ini diharapkan kesenian topeng bisa mendapat apresiasi lebih dari masyarakat agar bisa bertahan dan eksis dari waktu ke waktu. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Dalam rangkaian penutupan pameran lukis Semarak Topeng 71, UPTD Taman Budaya Kalsel menggelar melukis bersama dengan menghadirkan seorang model wanita yakni Innasa Primatama Tania Dewi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, para pelukis sedikit demi sedikit membentuk sketsa secara langsung di atas kanvas masing-masing dengan melihat model secara langsung atau dengan cara melihat model yang telah difoto menggunakan gawainya. Meski melukis model yang sama, ternyata hasil karya yang dibuat para pelukis ini menunjukkan hal yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh pelukis asal Banjarmasin, Kris Imanu, yang telah menggeluti dunia lukis selama hampir 4 tahun. Menurutnya, melukis secara langsung dan tidak langsung memberikan tantangan tersendiri, terutama karena waktu menggambar yang terbatas. Apalagi gaya lukis realis yang coba dibuatnya membuat tingkat kesulitannya menjadi bertambah karena lukisan yang dibuat harus semirip mungkin dengan model aslinya. Kalau melukis langsung kita kayak semacam dibatasi dengan waktu, dibatasi alat-alat bantu. Kita cuma mengandalkan mata untuk mengukur misalnya wajah itu jarak antar mata dengan hidung dengan mulut, dan bentuk muka. Kalau yang tidak langsung? Kalau tidak langsung itu kan banyak orang memakai alat grid. Itu ada kan di software HP itu grid. Jadi kayak semacam di kotak-kotak. Dan kita mencontoh. Ada patternnya gitu ya? Iya. Ya kalau melukis langsung ini kesulitannya kemiripan. Karena realis tadi ya? Iya, realis kan harus mirip. Sementara itu, model lukis Innasa Primatama Tania Dewi mengaku baru pertama kali menjadi model lukis secara langsung seperti ini. Kalau model untuk lukis ini pertama kali secara live langsung. Kalau misalnya model dalam foto-foto sudah lumayan. Gugup pasti ada karena pertama kali, dan di Banjar juga jarang kan ya adanya acara seperti ini. Ya, excited, semangat. Harapannya tetap berkarya. Seterus-terusnya berkarya terus, walaupun emang pelukis ini kan kurang ya buat diapresiasinya. Tetap berkarya terus, kejar mimpi. Erwin Yudanwari, Banjar TV.
pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, di hari kemerdekaan ini, mari kita terus tanamkan nilai-nilai luhur para kepahlawanan dalam diri kita, khususnya untuk para pelajar. Ya, terus kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang baik, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Lianti Rizky serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.